hadir di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tetong. Yeay. Nah, apa kabar nih adik-adik hari ini? Semua happy ya? Semua sehat? Apakah ada yang sedang sakit di rumah? Kalau ada yang sedang sakit, kakak-kakak guru sekolah minggu mendoakan agar adik-adik cepat sembuh, sehat kembali. Nah, biar kita happy-happy nih, pagi hari ini kita mau berdiri, bangun berdiri, kita mau menyanyi Happy Ya Ya Ya. Yuk kita berdiri sambil gerakan, ikutin benda ya. Yang semangat adik-adik. Biar kita muat banyak. Terus yang buatannya Tuhan Yesus, jangan yang buatannya iblis, karena yang buatannya iblis kecil keretanya nanti nggak muat. Yuk kita bareng-bareng naik kereta. Jadi kita pilih yang kereta besar nih. Yuk kita nyanyi sekali lagi yang kereta besar sekali. padang luas, rumput membentang, kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bertemu dalam sekolah minggu online. Meskipun kami masih bertemu secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya kasih-Mu selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami satu persatu dari rumah kami masing-masing, dan kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berikan kemampuan agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik manis. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa ya adik-adik, pasti semua semangat untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Oke, pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Mbak Sela, dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Udah siap untuk dengerin firman-Nya? Oke, bagus. Pastinya udah siap ya adik-adik. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk adik-adik mari kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau perbolehkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan akan bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami pelajari hari ini Tuhan dapat menjadi bekal iman kami Tuhan untuk kedepannya, dapat memperkuat iman kami. Dan kiranya Kau berkati dalam setiap kami belajar mendengarkan firman-Mu, supaya apa yang kami pelajari ini Tuhan nantinya bisa berguna bagi diri kami dan sekeliling kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyiapkan Alkitabnya. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke adik-adik, langsung aja yuk. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman dari Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat yang pertama sampai 13. Mbak Sela ulangi ya, diambil dari Lukas 4 ayat yang pertama sampai 13. Nah, Lukas ini ada di perjanjian lama atau baru nih adik-adik? Nah, tentunya ada di perjanjian baru ya. Yuk kita sama-sama buka Injil Lukas Injil Lukas 4 ayatnya yang pertama sampai ke 13. Adik-adik yang sudah bisa membaca bisa bersama-sama membaca pelan-pelan, dan adik-adik yang belum bisa membaca bisa mendengarkan firman bersama atau orang tuanya bisa mendampingi untuk membacakan Alkitabnya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem
dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke adik-adik, sebelum kita membahas firman-Nya bersama-sama, yuk kita sama-sama lihat cuplikan film pendek berikut ini ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah adik-adik, setelah kita lihat film tadi, di sini Mbak Sela mau tanya nih. Di sini Mbak Sela punya uang 2.000 dan juga uang 5.000. Nah adik-adik kira-kira mau milih yang mana nih di antara uang 2.000 dan uang 5.000? Kalau uang 2.000 nih adik-adik, kira-kira bisa untuk beli permen dapatnya 10 biji nih. Kalau uang 2.000, kalau kita pakai uang 5.000,
kita mungkin bisa dapat 1 es krim adik-adik, 1 biji es krim. Nah, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana nih? Mau yang 2.000 atau 5.000? Nah, pasti beda-beda ya, tergantung selera juga. Nah, tapi adik-adik kalau pertanyaannya Mbak Sela ubah nih. Kira-kira kalau adik-adik mau berangkat sekolah minggu, lalu mama papahnya memberi uang persembahan, ada 2.000 dan 5.000. Nah, ini sulit nih adik-adik. Kira-kira adik-adik mau memilih untuk dipersembahkan yang 2.000 atau yang 5.000 nih? Ayo, kira-kira yang 2.000 atau yang 5.000 adik-adik? Wah, sulit ya adik-adik mau pilih yang mana. Kalau 2.000 mungkin adik-adik berpikir ini terlalu sedikit, tapi kalau 5.000 ini banyak nih, bisa untuk 1 buah es krim. Tentunya ini pilihan yang sulit ya adik-adik, mau memilih 2.000 atau yang 5.000 nih. Nah, tapi adik-adik, untuk mempersembahkan kepada Tuhan, untuk diberikan kepada Tuhan, kita harus memilih yang terbaik. Jadi 2 pilihan ini adik-adik, yang mana nominalnya lebih besar? Ya, yang pastinya yang 5.000 ya adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan juga adik-adik, dan bisa mungkin persembahan ini bisa membantu sekeliling kita dan gereja juga adik-adik. Nah adik-adik, jika disangkut pautkan dengan cerita Alkitab yang kita baca tadi dan kita tonton cuplikan videonya, kira-kira adik-adik masih ingat nggak cerita tadi tentang apa? Masih ingat? Oke, betul adik-adik. Nah, di cerita tadi, Tuhan Yesus dari Sungai Yordan dibawa Roh Kudus ke padang gurun ya adik-adik. Tentunya padang gurun yang panas, pasir, dibawa Roh Kudus ke tempat itu. Kemudian Yesus di situ berpuasa selama 40 hari adik-adik. Berpuasa tidak makan di situ selama 40 hari adik-adik. Aduh, bayangin gimana? Pasti lapar banget ya adik-adik rasanya selama 40 hari tidak makan. Nah, tapi di situ Tuhan Yesus bisa menahan adik-adik laparnya selama 40 hari. Tapi di hari terakhir, Tuhan Yesus sudah mulai merasakan lapar adik-adik karena tidak makan selama 40 hari. Nah, karena Tuhan Yesus lapar itu adik-adik, disitulah iblis tergoda untuk mencobai atau menggoda Tuhan Yesus. Iblis pengen tahu nih adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus ini bisa nggak ya tahan dari cobaan yang diberikan para iblis yang jahat ini? Menurut cerita tadi adik-adik, Tuhan Yesus tergoda atau tidak nih dengan cobaan yang diberikan iblis? Tentunya tidak ya adik-adik. Nah, kalau Mbak Sela boleh tahu, apa aja sih tadi kira-kira cobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Oke, betul. Yang pertama, cobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus adalah iblis di situ meminta Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena di situ iblis tahu Tuhan Yesus sudah merasa lapar, makanya di situ iblis meminta Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Tapi apa coba adik-adik kata Yesus? Tentunya Yesus dengan kuat menolak ajakan iblis ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti adik-adik. Lalu adik-adik, cobaan kedua yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus apa ya nih? Nah ya betul, di situ Tuhan Yesus dibawa iblis ke tempat yang tinggi, lalu ditunjukkan kerajaan yang ada di dunia ini adik-adik. Nah di situ iblis berjanji akan menyerahkan semua yang ada di dunia itu asalkan Tuhan Yesus mau menyembah iblis adik-adik. Nah di situ kira-kira Tuhan Yesus mau menyembah iblis atau tidak adik-adik? Nah tentunya tidak ya adik-adik. Di situ Tuhan Yesus tetap teguh, tetap menolak tawaran iblis untuk menyembah iblis, dan Tuhan Yesus tetap memilih untuk menyembah Allah ya adik-adik. Dan cobaan ketiga yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus apa ya adik-adik? Ini yang terakhir nih cobaannya. Oke, betul sekali. Di situ Tuhan Yesus dibawa iblis ke atap bait Allah adik-adik. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem, lalu dibawa ke atas bait Allah, di atap bait Allah. Di situ iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri ke bawah dari atap bait Allah. Di situ bisa kita bayangkan ya adik-adik, kalau kita menjatuhkan diri dari tempat tinggi pasti kita akan terluka. Tapi di situ iblis menjanjikan bahwa nanti jika Tuhan Yesus mau loncat
dari atap bait Allah, Tuhan Yesus akan baik-baik saja karena ada malaikat-malaikat yang menolong. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu saja percaya dengan perkataan iblis ya adik-adik. Di situ Tuhan Yesus tetap menolak dan tidak mau mengikuti perintah iblis untuk loncat dari atap bait Allah ya adik-adik. Nah adik-adik, dari semua cobaan tadi yang diberikan oleh iblis, apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Di situ tentunya Tuhan Yesus memilih untuk menolak ya adik-adik, menolak dan mengingatkan iblis untuk tidak mencobai Yesus lagi adik-adik. Di situ Yesus tidak mau ikut kemauan iblis karena Yesus tahu bahwa ajaran iblis itu tidak benar adik-adik. Nah ternyata setelah Tuhan Yesus berpuasa, kemudian lapar, kemudian mendapat godaan iblis, di situ godaan iblis itu banyak sekali adik-adik, tapi Tuhan Yesus tetap kuat. Dan kalau kita pikirkan ya adik-adik, di situ Tuhan Yesus diberikan banyak pilihan oleh iblis. Tapi di situ Tuhan Yesus tidak serta-merta untuk mengikuti perkataan iblis. Walau hanya memilih, tapi ternyata itu tindakan yang sulit ya adik-adik. Sama seperti adik-adik tadi memilih uang 2.000 dan 5.000 yang akan diberikan ke persembahan, yang mana ya adik-adik? Pasti kalau misalnya kita berikan 2.000 bisa dapat permen, kalau kita berikan 5.000 padahal bisa dapat 1 buah es krim. Itu pilihan yang sulit adik-adik, tapi demi Tuhan Yesus, demi gereja dan demi lingkungan sekitar kita harus memberikan yang terbaik adik-adik. Kita harus memilih yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Nah adik-adik, tapi selain itu kita juga harus hati-hati dalam memilih ya adik-adik. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sampai salah memilih adik-adik. Karena kalau sampai pilihan kita salah, itu juga bisa mencelakakan diri kita adik-adik. Jadi misalnya kita dihadapkan sama berbagai pilihan, berbagai kemungkinan, kita harus pelan-pelan, kita harus pikirkan, pertimbangkan kira-kira pilihan mana yang akan kita ambil. Nah misalnya nih adik-adik, kita hari Minggu harus sekolah Minggu nih pagi, tapi pada pagi hari itu juga ada film kartun kesukaan kita. Kira-kira pilihan mana nih yang mau dipilih adik-adik? Mau berangkat ke sekolah Minggu atau mau melihat film kartun kesukaan kita? Nah, ini salah satu contoh pilihan yang sulit juga kan adik-adik, benar-benar menggoda. Ini di sini iblis ini bekerja nih adik-adik. Kira-kira kita akan memilih yang mana untuk sekolah Minggu atau mau menonton film? Nah, tentunya kita harus memilih pergi sekolah Minggu ya adik-adik, karena bagaimanapun juga kita bersekolah Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyambut Tuhan, kita untuk menguatkan iman kita adik-adik dengan mendengarkan firman Tuhan, bertemu teman, bernyanyi bersama-sama teman. Jadi kita harus pilih yang gereja ya adik-adik. Kalau misalnya film kesukaan kita itu pada hari itu diputar di TV, mungkin kita sekarang masih bisa mencarinya di YouTube adik-adik, bisa kita tonton besoknya atau besoknya karena teknologi sudah semakin canggih. Jadi kita bisa tonton di mana aja ya adik-adik. Jadi jangan khawatir kalau kita ketinggalan cerita film yang kita suka adik-adik, film kartunnya. Terus nih adik-adik, ada pilihan lagi. Kalau di situ ada teman kita yang jatuh adik-adik, yang jatuh kemudian terluka. Lalu pilihan kedua, di situ kita sedang lapar adik-adik, sedang istirahat, pengen tetap makan. Nah, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Mau memilih untuk membantu teman yang jatuh, atau lebih baik makan karena adik-adik sudah lapar sekali nih? Kira-kira yang lebih membutuhkan pertolongan yang mana adik-adik? Oke, pastinya teman kita yang terluka ya adik-adik, yang jatuh terluka. Teman kita itu harus kita bantu dulu adik-adik. Lalu kita berikan obat merah, atau kita bawa ke UKS, atau kita bawa ke guru kita adik-adik untuk diobati dulu ya. Lalu kita bisa makan setelahnya karena mungkin waktu istirahatnya masih cukup ya adik-adik. Kalaupun nanti nggak cukup, bisa izin sama gurunya karena tadi membantu teman yang jatuh, jadi makannya terlambat. Oke gitu ya adik-adik. Yang jelas, kalau kita selalu bersama Yesus, mengikuti perintah Yesus, tidak mengikuti perintah iblis, dan kita setia melakukan perbuatan yang baik, kita pasti akan berani, kita akan kuat melawan godaan yang ada, apalagi godaan iblis ya adik-adik. Jadi kita harus tetap percaya akan Tuhan Yesus, jangan sampai kita percaya sama iblis. Baik adik-adik, firman pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa jika bersama Yesus kita akan selalu berani melawan godaan.
Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya ya adik-adik. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Jangan lupa ya adik-adik selalu mendengarkan dan mengingat firman Tuhan yang diajarkan setiap minggunya. Nah yuk kita waktunya mengumpulkan persembahan dapat dititipkan ke orang tua yang nanti akan disampaikan ke kakak-kakak guru sekolah minggu jika bertemu di gereja, atau bisa langsung disampaikan di kantor gereja saat jam kerja. Yuk kita sama-sama mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu bersyukur. Nah adik-adik, mari kita mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mengumpulkan berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan yang Engkau berkati persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, berkatilah mereka yang telah membesarkan kami, mendidik kami dari kami bayi sampai kami sudah besar sekarang ini Tuhan. Tuhan, hanya Engkau berkati orang tua kami supaya mereka selalu sehat. Berkatilah mereka dengan rezeki yang cukup, agar mereka dapat selalu mendampingi kami hingga kami dewasa nanti. Tuhan, dan Engkau juga berkati sekolah kami. Walaupun saat ini kami masih harus sekolah dari rumah masing-masing, tetapi kami tetap semangat untuk belajar Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu guru kami, berikan mereka kesehatan dan kemampuan agar selalu dapat mendidik kami, mendampingi kami walaupun secara virtual. Tuhan, dan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar secepatnya dapat terlepas dari segala virus-virus penyakit. Berkatilah pemerintah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berikan kemampuan bagi mereka untuk dapat memimpin kami semua, berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dan sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan di dada sebelah kiri ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, itulah kita sampai di penghujung acara sekolah minggu online hari ini. Ya, sedih sekali ya kita harus berpisah lagi. Tapi jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, yuk kita bangun berdiri lagi yuk, biar kita semangat lagi. Kita kembali mau menyanyikan lagu Happy Jaya, Happy Jaya. Yuk, berdiri yuk. Cintaku semakin mendalam sekali lagi.
lupa ya mengisi presensi karena kita sekarang sekolah minggu online-nya ada presensi. Sampai ketemu lagi sekolah minggu online minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.